Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dita Salsabila dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Kali ini kita akan membahas tentang teori psikologi sastra. Apa itu teori psikologi sastra? Mari simak video berikut ini. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sebagai aktivitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa, dan karya dalam berkarya. Begitu pula pembaca dalam menanggapi karya juga tak akan lepas dari kejiwaan masing-masing. Sasaran objek psikologi sastra ada 3, yaitu psikologi penulis, psikologi tokoh yang ada dalam cerita, dan psikologi pembaca. Menurut Sigmund Freud, manusia memiliki struktur psikologis yang terdiri dari 3 elemen, yaitu id, ego, dan superego. Id merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. Id dapat direpresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah, contohnya makan, minum, dan seks. Id bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. Id mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Apabila kedua ini tidak terpenuhi, seseorang dapat menjadi tegang, cemas, atau marah. Ego berurusan dengan kenyataan atau realita, berusaha memenuhi keinginan id dengan cara yang dapat diterima secara sosial. Misalnya, dengan menunda kepuasan dan membantu menghilangkan ketegangan yang dirasakan id jika keinginan tidak segera dipenuhi. Ego mengerti bahwa orang lain juga memiliki kebutuhan dan keinginan. Oleh karena itu, menjadi egois dalam jangka panjang bukanlah hal yang baik. Selanjutnya ada superego, merupakan aspek moral dari suatu kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai di dalam masyarakat, dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar dan salah. Meskipun superego dan ego dapat mencapai keputusan yang sama tentang sesuatu, alasan superego untuk mengambil keputusan lebih didasarkan pada nilai-nilai moral. Sedangkan keputusan ego lebih didasarkan pada apa yang dipikirkan orang lain. Di sini saya akan membahas tentang psikologi tokoh dalam film Kukira Kau Rumah. Film Kukira Kau Rumah merupakan film tentang kesehatan mental yang diadaptasi dari salah satu lagu Amigada dengan judul yang sama. Film yang mengisahkan tentang sosok Niskala yang diperankan oleh Prilly Latukonsina yang mengidap gangguan psikologis bipolar sehingga menyebabkan keadaan emosinya tidak stabil hingga ia dipertemukan dengan sosok Pram yang diperankan oleh Jordi Pranata dan mampu menemukan jati dirinya. Dari sisi psikologi sastranya sendiri, dalam film Kukira Kau Rumah dapat dianalisis menggunakan teori Sigmund Freud dengan struktur kepribadian yang dibagi atas id, ego, dan superego. Hal tersebut jelas terlihat bahwasanya sisi psikologis tokoh memang sangat ditonjolkan pada film ini. Tahap pertama pada analisis ini diawali dengan id, di mana pada tahap ini dapat dilihat dari sosok Niskala yang dijelaskan mengidap penyakit gangguan mental bipolar sehingga menyebabkan emosinya tidak stabil dan tidak terkontrol. Hal tersebut mulai terlihat ketika Niskala masih kecil, di mana ia menjorokkan temannya tanpa sebab hingga tangannya patah. Tahap kedua yaitu ego. Pada tahap ini, adanya tindakan dari ayah Niskala yang membatasi ruang geraknya, serta hanya mempercayakan kepada kedua sahabatnya, Dinda yang diperankan oleh Senina Cinnamon dan Octavianus yang diperankan oleh Raym Loud. Selain itu, seorang Niskala dituntut untuk terus meminum obat setiap hari guna mencegah penyakitnya kambuh. Pada tahap ini,
dijelaskan bahwa kehidupan Niskala makin dibatasi, kebebasannya makin direnggut, dan ia tidak diberikan ruang untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. Tahap ketiga yaitu superego. Pada tahap ini merupakan puncak dari kesabaran seorang Niskala dan merupakan klimaks cerita. Berbagai pembuktian yang telah dilakukan oleh Niskala untuk dapat menjadi manusia normal pada umumnya tidak diakui oleh ayahnya dan masih saja ditentang. Hal tersebut menyebabkan kesabaran Niskala memuncak hingga ia mengalami keputusasaan dan melakukan tindakan percobaan bunuh diri. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.